Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Zakat kalau ditinjau dari segi arti bahasa itu artinya at-tathhir, mensucikan, dan juga ada arti lain wan nama itu munda. Artinya zakat itu tujuannya untuk mensucikan harta benda kita yang masih tercampur dengan hak-hak milik orang yang berhak menerima zakat. Jadi artinya kalau kita itu punya harta, sudah mencapai batas wajib mengeluarkan zakat, yaitu yang disebut nisab, batas minimal orang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kok gak dizakat? Maka harta yang kita miliki itu masih tercampur dengan haknya orang yang berhak menerima zakat. Fakir miskin, amin, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah kalau kita makan berarti harta kita campur dengan hartanya orang lain, berarti hukumnya nanti masuknya pada makan barang haram. Jadi dalam harta yang kita miliki yang sudah mencapai satu nisab itu ada hak-hak orang lain, yaitu orang yang berhak menerima zakat, banyaknya 8. Dalam Al-Quran dijelaskan namanya innamas shadaqatu, yang pertama lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal amil, pegawai atau petugas zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, wafir riqab, budak, ya, budak, wal warinin, orang yang banyak utang, wafi sabilillah, pejuang yang membela agama Allah Ta'ala, wabni sabil, dan orang yang kehabisan bekal dalam bepergian. Jadi kalau sudah kita keluarkan zakatnya, berarti kita sudah mensucikan dari hak-hak orang lain. Kemudian ada makna lagi nama. Nama itu munda. Apa bahasa munda itu? Tambah. Artinya pada hakikatnya harta yang kita zakati itu secara dohir berkurang. Duit 1 juta ditokno 20.000 secara dohir kurang. Tapi hakikatnya ini adalah bertambah. Bisa juga bertambah keberkahan, bertambah kebaikan, dan akan tetap nanti harta kita itu dijaga oleh Allah Ta'ala, ditambahi Allah Ta'ala, karena kita mensyukurinya dengan cara apa? Mengeluarkan zakatnya. Begitu juga zakat itu bisa mensucikan orang-orang yang berzakat dari dosa-dosa, mensucikan atau membersihkan dari sifat bakhil. Bakhil itu medit. Walaupun orang itu punya sifat medit, ya, tapi karena ada tuntutan kewajiban mengeluarkan zakat, mau tidak mau dia harus mengeluarkan zakat. Dengan didikan mengeluarkan zakat ini, sehingga sedikit demi sedikit meditnya akan hilang. Di secara bahasa. Kalau dalam istilah syariat, zakat itu ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang khusus. Berarti tidak semua harta itu wajib dizakati. Artinya harta-harta yang wajib dizakati itu ya, yang sudah ditentukan oleh syariat. Yaitu dalam syariat itu ditentukan ada 6, ya, harta ternak itu juga tidak semua ternak, kambing, sapi, kerbau, unta. Ada zakat buah-buahan tidak semua buah-buahan, cuma kurma dengan anggur. Kemudian zakat pertanian ya cuma biji-bijian, ya, padi, jagung, ala wajin maksusin, dan jika tertentu ada aturan-aturan tertentu, syarat-syaratnya, misalkan
sudah sampai nisab, sudah 1 tahun. Kemudian biniyatin maksusah, dan dengan niat yang khusus pula, karena semua ibadah itu wajib diniyati, harus ada niat pada awalnya, niat zakat, untuk membedakan antara sedekah sunnah dengan zakat. Zakat ini termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam yang ketiga. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat. Dan perintah zakat itu dalam Al-Quran hampir semuanya bersamaan dengan perintah sholat. Kalau dihitung perintah zakat dan perintah sholat bersamaan itu adalah sekitar ada 27 ayat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sholat dengan zakat itu sangat berkaitan erat. Sholat itu hubungan antar hamba kepada kepada Allah. Sholat. Kalau zakat itu hubungan antar manusia sama dengan manusia. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Makanya bersamaan terus, kaitannya erat. Jadi artinya kita itu harus kedua-duanya, ya. Hubungan dengan Allah Ta'ala kita baik, hubungan kepada sesama manusia baik. Jadi kalau sholat itu ibadah yang sifatnya individual, perseorangan dengan Allah Ta'ala. Kalau zakat sifatnya sosial, hubungan sosial, saling memberi, saling membantu. Dalam Al-Quran misalkan ada ayat-ayat wa aqimus shalah wa atu zakat, itu beberapa kali diulang-ulang. Kemudian juga ada sebagian ayat itu menjelaskan tentang faedah atau manfaat zakat. Di antaranya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina. Jadi rahmat, kata Allah Ta'ala, rahmatku itu menyebar kepada semuanya, tapi dirahmati. Tapi fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan Allah Ta'ala akan memastikan rahmatnya itu tertentu kepada orang yang takwa, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ada lagi juga menerangkan faedah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Jadi melihat dari ayat ini, khudh min amwalihim, ini tugasnya amil itu adalah tidak hanya memberikan zakat kepada atau membagikan zakat kepada yang berhak, tapi juga mengambil zakat. Artinya kalau amil itu di Indonesia itu bertugas sesuai dengan tugasnya, mengambil dan membagikan. Insya Allah zakat di negara kita ini akan tertib. Misalkan ada orang panen padi, maka amil akan mendatangi, dikongkon nimbang untuk piro panen. Oh, ini sudah wajib zakat, zakatnya sekian, langsung diambil. Nah sekarang nggak ada yang seperti itu. Panen pari ya wis panen, kau mulai untuk piro sampean apa tumon sing ngetokno zakat ketika panen padi. Ada di sebagian tok yang ada, yang banyak tidak mikir ngetokno zakat untuk 10 ton, untuk 5 ton, ya wis nggak mikir iki wajib ngetokno zakat. Karena di samping manusia itu memang sifatnya punya sifat eman juga, terus petugasnya ya nggak ono sing mengambil. Kalau amil itu tugasnya betul-betul dilaksanakan, maka dia akan mendatangi toko-toko yang sekira sudah totalannya itu sudah mencapai 1 nisab untuk wajib dizakati. Parani total iki setahun tokomu, totalan barangnya ono piro, modali kali piro, total. Kalau sudah senilai nisabnya emas 7,5,
Di Krusno regane emas 77 gram setengah. Kalau harta dagangan itu sudah mencapai itu, wajib dizakati. Ono wong panen anggur, amil datang, lah maka zakatnya anggur akan beres. Tapi karena amil di negara kita itu zakatnya diparani. Ya ono wong zakat diterima, kok dipakai. Kan intinya apa? Apa ini? Tidak menyebut boleh. Meneng tok ini ana uang zakat ya dicatat, nek gak ya jarno lah itu. Itu kekurangannya tugas amil di sekeliling kita. Makanya banyak orang yang tidak zakat. Tapi nek pajak, wah, wedi nek gak bayar wedi ya. Ya, pajak ke lunas tapi zakatnya gak ngacat. Wedi karo menungso, gak wedi karo pangeran. Jika ada kasus orang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya, ini petugas bisa merampas, diambil secara paksa, boleh. Dan niatnya ya petugas yang niat zakat. Jadi itu diambil paksa. Maksudnya begini contoh, kami tak pelem 10, terus 1%, tak 10 tapi si jini kayak tanggamu ya. Kira-kira sampean kayak napa ora? 10 sampean wis akeh songo. Ya, nah, padha kare ini Gusti Allah itu sudah memberi rezeki. Engko ini total ini sak mene iki berapa persen ini kasihkan yang seperti itu lah. Sampai wis wakil lho DKI. Jadi begini contoh ya. Zakat mal. Kalau ukurannya misalkan per 1 juta itu keluarnya 25.000. Sampai DKI duit 1 juta. Engko 20.000 kayak tanggamu kan kayak nggak ngerasa berat istilahnya seperti itu apa namanya percontohan seperti itu. Jadi orang perintah zakat itu sebenarnya seperti itu. Jadi sampai dikai pangeran sakmono sebagian kayak sebagian kecil itu 2,5% ya. Cuma orang itu kan eman ini 1 juta keluarnya 25.000 enteng, tapi nih total 1 miliar selawi peng kira ya 2.000 selawi tambah apa gitu. Kemudian pembagian zakat. Jadi zakat itu mulai ada kewajiban zakat itu tahun kedua Hijriah baru ada perintah zakat. Dan pada zaman Rasulullah itu ada sahabat itu zakatnya nggak diterima oleh Rasulullah gara-gara apa? Ditarik zakat ora gelem. Akhirnya ayat Al-Quran turun yang menyindir orang tersebut. Akhirnya dia caranya ketun. Akhirnya nang Rasulullah ngekekno zakatnya gak diterima karena Allah Ta'ala melarangnya untuk menerima zakat orang tersebut, yaitu sahabat Sa'labah. Sa'labah ini asalnya sahabat yang sangat miskin. Gak miskin tok fakir. Karena apa? Ketika ditanya Rasulullah, jadi Sa'labah ini sergap ibadah sholat jamaah. Mari jamaah gak melu wiridan langsung mulai. Akhirnya Kanjeng Nabi kan takut apa awakmu gak gelem wiridan ndonga bareng cerita. Bojo kula gak pakaian di rumah karena pakaiannya satu. Kalau dipakai suaminya, istrinya nggak pakaian. Kalau dipakai istrinya, suaminya nggak berpakaian. Saking fakire. Akhirnya apa? Nyuwun Kanjeng Nabi supaya ndongakno Sa'labah dadi wong sugih. Karo Kanjeng Nabi ditahan wis gak usah. Ya, sing penting sampean syukur. Terus gak betah njaluk. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dituruti didongakno sugih. Kayak wedhus sepasang bernah kayak bernah gak ukuran bernah. Akhirnya gak sapa masjid. Kaya jamaah gak melu jamaah ngurusi wedhuse. Bari ngono nang masjid Jumat tok. Akhirnya gak belas. Nah, terus Kanjeng Nabi takok Sa'labah ya apa kabare? Oh, dusi kathah wis jalukan zakat ternyata tidak mau memberi zakat. Ini menungso saya. Jadi ujian itu tidak hanya fakir miskin, tapi kekayaan juga
ujian, bahkan lebih berat ujian. Ketika miskin rajin ibadah, bareng dicoba duit-duit akeh dolen ngelayap, karena ada yang untuk dibuat untuk ngelayap lah. Ketika miskin apa ngelayap kau no aman lah. Pembagian zakat ada dua, zakat mal dan zakat badan, atau zakat yang kita kenal zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini semua wajib. Kalau zakat mal ini khusus yang punya harta yang sudah mencapai nisabnya atau batas minimal wajib zakat. Kadang-kadang orang itu dikongkon milih. Tapi kadang-kadang orang itu nilainya itu memilihnya itu karena nggak mau mengeluarkan yang banyak. Contohnya begini, orang disuruh milih, sampean enak endi? DKI duit 100 juta. Kongon ngetokno zakat 250.000. Karo DKI duit 200 juta ngetokno zakat 500.000. Kadang milih sing 1 juta zakatnya 200. Orang milih sing 200 juta zakatnya 5. Soalnya apa? Pikirane eman ngetokno 5. Nah, terus kan kuali. Kaluan 200 ngetokno 500 kan jumlahnya wis 100 piro. Kadang seperti itu kan orang kangen milih. Mikirnya ngetoknya sing eman. Nah, itu sifat-sifatnya manusia. Nah, adapun zakat mal itu harta yang wajib dizakati cuma ada 6, yaitu binatang ternak. Binatang ternak ini juga tidak semua, tapi ditentukan itu kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Pitik, bebek, apa namanya, banyak tidak wajib dizakati. Tapi kalau orang itu ngingu pitik, bebek, atau mentok, atau yang lain selain kambing itu, kalau tujuannya untuk diperjualbelikan, maka dia tetap zakatnya ikut zakat perdagangan. Orang ngingu pitik potong, walaupun beribu-ribu, itu dalam ketentuan syariat pitik itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau tujuannya memelihara pitik itu untuk dijual, maka wajib zakat, tapi zakatnya perdagangan bukan peternakan. Tapi kalau dibuat sendiri, nggak untuk dijual, ini pitik 1000, tapi nggak beli-belian, ya nggak wajib zakat, karena pitik memang tidak wajib zakat. Nah, tapi kalau rojokoyo, yang wajib dizakati seperti kambing, sapi, dan unta, itu senajano tinggu dewi, gak didaya, tetap wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai ini besar. Yang kedua, wanak dani, yaitu emas dan perak. Jadi dua uang logam, uang emas dan uang perak. Memang dulu itu bahan uang yang dipakai adalah uang dinar, emas, uang dirham, perak. Sekarang bahan kertas. Wa urudu tijaro, harta dagangan. Wal muasyarat, itu tanaman-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya 10%-an. Itu kalau tanpa biaya pengairan. Tapi kalau ada biaya pengairan 5%, yaitu pertanian dan buah-buahan, yaitu apa itu? Anggur dan kurma. Warikas wal makan, harta rikas itu emas atau perak temuan. Sarwang saiki harta karun, ya. Wal ma'dan itu tambang emas. Buah-buahan juga begitu. Yang wajib dizakati cuma anggur dan kurma. Tapi kalau kita itu misalkan nanam apukat, tapi tujuannya untuk ditebas, dijual. 1 hektar tanami apukat untuk jual beli, ya. Walaupun itu apukat wajib zakat, tapi zakatnya perdagangan. Ojo kok aku nandur apukat tuh gak usah zakat, sing zakat anggur ambek kurma. Iya nih apukat sampean pangan dewi gak usah didol,
nggak zakat, tapi karena dijual, maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Sekarang membahas syarat wajib zakat. Artinya orang-orang yang sudah memenuhi syarat ini, maka dia wajib untuk zakat. Yang pertama, Islam. Syaratnya ada 5. Yang pertama, Islam. Artinya orang yang kafir asli kafir itu gak wajib. Tapi ada orang itu kafirnya gak asli. Ya apa? Asal Islam, kemudian murtad. Ini juga tetap, walaupun dia sudah keluar dari Islam, karena dia pernah beragama Islam, tetap dia berkewajiban zakat. Jadi misalkan dia itu murtad 10 tahun, kemudian kembali masuk Islam lagi, maka tenggang 10 tahun meninggalkan agama Islam ini, kalau dia punya harta yang sudah mencapai nisab untuk zakat, maka dia harus mengeluarkan zakat hartanya 10 tahun yang ditinggalkan itu untuk orang murtad. Yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Artinya budak tidak wajib zakat. Jadi orang itu ada yang namanya orang merdeka, tidak dikuasai oleh orang lain. Ada namanya budak. Budak itu manusia tapi di bawah kekuasaan orang lain. Jadi budak itu seperti harta benda, kayak sapi wedhus ini dijual, menungso tapi bisa dijual, dipekerjakan. Dia pemiliknya ya cuma memberi makan, memberi pakaian, nggak memberi bayaran ya, seperti binatang itu ya, kayak mangan tok ya, nggak usah dikei sangu. Nah, yang ketiga, ta'ainul milik. Jadi pemiliknya jelas. Artinya kalau wakofan itu tidak wajib zakat. Wakaf yang secara umum, kan harta itu untuk fakir miskin dan sebagainya. Tapi kalau wakafan itu dikhususkan hanya untuk satu orang, maka ya tetap wajib menzakati. Milik umum kan nggak jelas pemiliknya wakil. Kemudian tamamul milik, milik sempurna. Artinya begini, kalau misalkan ada budak mukatab itu budak yang akad dengan majikannya untuk membebaskan diri dengan cara nyicil, ngredit. Ya kan dia itu belum lunas, tapi dia punya harta, maka dia tidak berkewajiban menzakatinya karena miliknya belum sempurna, karena dia sendiri dimiliki oleh majikannya. Kemudian tayakkunul wujud, jadi pemiliknya itu sudah yakin wujudnya. Artinya misalkan ada cabang bayi, si dorong mesti wujudnya, dorong mestilah lahiri, mati apa urip, kemudian diwarisi, diwakofi warisan. Ini karena belum wujud, maka dia tidak wajib untuk menzakati hartanya itu. Penjelasan tentang perincian harta yang wajib dizakati. Yang pertama, binatang ternak. Waya ibil wal bakar wal ghanam. Jadi ketentuannya cuma unta, sapi dan kambing. Atau kerbau sama dengan jenisnya sapi. Ini yang wajib. Nah, syarat wajibnya zakat ternak ini yaitu 4. Pertama, bulughun nisab, sudah sampai nih nisab. Jadi nisab itu batas minimal harta yang wajib di. Kalau belum mencapai itu berarti belum wajib dizakati. Nah, sekarang ada pengembangan lagi, itu zakat profesi, zakat pekerjaan. Jadi uang yang dihasilkan melalui profesi itu juga wajib dizakati. Kalau memang hasil bersih, ini hasil bersih ya, hasil bersihnya profesi itu per tahunnya sudah mencapai nisab, seperti nisabnya emas dan perak. Jadi begini, misalkan ada orang itu profesinya itu per bulan 5 juta, katakan 5
juta. Dipotong kebutuhan 1 bulan itu biasanya misalkan kebutuhan 1 bulannya itu berapa? 2 juta misalkan. Lah kan sisa 3. Lah sing wajib ini bukan 5 juta dizakati, tapi yang 3 juta. Jadi hasil bersihnya 3 juta per bulan. Diping noro laswira. Ya? 36. Nah, 36 ini sudah mencapai nisabnya harga emas atau belum? Kalau belum ya tidak wajib zakat. Ya, sodako boleh. Nah, sekarang kan lagi ngetren bayaran dipotong langsung zakat. Nah, itu ya diteruskan bayaran ini piro sih, ngono. Nah, itu bayarannya berapa? Kemudian mudhiyul haul sudah sampai setahun, artinya harta atau ternak ini dimiliki sudah setahun. Karena kalau belum setahun, walaupun itu sudah mencapai nisab, dia belum wajib zakat karena belum setahun sempurna. Atau sebaliknya, sudah 1 tahun, misalkan ya punya kambing itu 50, nisabnya kambing kan 40. Bareng mau mencapai 1 tahun, mungkin kambingnya mati, tinggal 39 misalkan. Atau di tengah-tengah tahun itu disembelih, sehingga ketika mencapai 1 tahun, berkurang belum mencapai 40, dia nggak wajib zakat. Nah ini yang khawatir, ini dibuat untuk apa jenis ini? Di rekayasa. Wah, engko nek habis tahun kambingmu tak doleh. Kadang seperti itu. Ya silahkan rekayasa, nanti sing ngertian Gusti Allah Ta'ala. Iki tujuannya ngedol kambingnya supaya gak nah, rekayasa itu. Kecuali nggak rekayasa nggak masalah. Memang kebutuhan dadak, misalkan butuh uang. Nah, akhirnya terpaksa menjual kambing. Sehingga ketika 1 tahun kambingnya kurang dari 40. Nanti kembalinya kepada seperti apa? Nabi Musa yang dilarang, ya orang Yahudi itu ya, dilarang untuk mencari ikan hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu ikan wakire diakal, sing gawane dina Sabtu. Saiki ayo gawe belumbangan, engko wae Sabtu itu dibuka, iwake kan mlebu belumbang kabeh. Minggu diambil. Akhirnya wakar Gusti Allah Ta'ala disabda jadi ketek. Nah itu karena merekayasa itu mah. Kemudian ketiga, syarat hewan ternak yang wajib dizakati itu antakuna sainatan. Maksudnya binatang itu diliarkan, artinya makannya nggak digolek noramban, mangan karepe dhewe. Kaya nanti diarani sing padang rumput wake digusak nang ngene mangan dhewe. Kalau di sini kan kambingnya itu nggak wajib zakat, tapi gue kambing 100, tapi makanannya itu dia apa jenis ya, digolek no ramban, ditukok no, dan tidak diliarkan lah, itu tidak wajib zakat. Tapi sing wajib zakat itu hewan sing diumbar nak nggone alas, nak nggone lapangan mangan dhewe. Bahkan kalau di sini dijelaskan kalau kanat saimatan tawalal am wa ulifat aktsara min yaumini fala zakat. Misalkan ada kambing, punya kambing 50 ya, 50. Itu selama 10 bulan, bahkan 11 bulan misalkan, ikut diumbar mangan dhewe. Bahkan di sini diterangkan seumpama mari diumbar berbulan-bulan, kemudian dipakani, digolekno ramban itu lebih dari 2 hari, 3 hari atau 4 hari, itu sudah tidak wajib dizakati. Jadi karena tidak setahun penuh, pokoknya mangane boleh dhewe. Kok diakali maneh. Kabeh kan sing ngerti tujuannya kan Gusti Allah Ta'ala sih. Nah, sumpah memang no alas pakane wis entek kan yo ngerambano akhirnya lagi. Ini gak ngakali menjadi no alas entek. Yang keempat, ala takuna amilatan. Artinya binatang ini
tidak digunakan untuk bekerja. Maksudnya kayak sapi tinggal apa? Nah, itu enggak wajib disakati. Kanggo nyingkal, kanggo bawa barang, misalkan. Ini ada ketentuan nisab ya. Nisabnya unta pertama itu mulai wajib zakat unta. Maksudnya orang yang punya unta mulai wajib zakat itu kalau untanya sudah 5 ekor. Ya, paling sedikit itu 5 ekor. Ini zakatnya bukan berupa unta, tapi berupa kambing. Dan perlu diketahui bahwa binatang yang digunakan untuk zakat, dikeluarkan zakat, itu persyaratannya wedok. Kecuali memang gak duwe wedok lanang kabeh baru. Jadi semuanya betina. Kalau unta 10, kambing 2. Unta 15, kambingnya lipatan 5 tambah 1 kambing. Kemudian kalau 24 kambing. Nah, baru kalau unta itu sudah 25, ini zakatnya baru berupa unta. Dan untanya juga tertentu juga. Namanya unta bintu makhot. Nah, bintu makhot itu unta perempuan yang mana mbok meteng maneh. Apa ini? Jadi anake unta wedok mbok wis meteng maneh. Nah, itu jenenge bintu makhot. Umur setahun sih. Ini 36 unta 36 ini anaknya unta wedan namanya bintu labun. Bintu labun itu mbok wis ngisoni anaknya unta wedok ana anakan unta wedok anakan wis duwe adik. Mau kan sing bintu makhot kan mbok adik durung lahir. Dan seterusnya ini zakatnya unta. Mungkin di Indonesia ada orang yang ternak unta ya. Dan nisabnya zakat kambing. Nah, kambing itu mulai wajib zakat itu kalau sudah 40 ekor. Nah, 40 ekor sampai 120, anak batasan. 40 ekor sampai 120 itu masih satu kambing. Jadi misalkan kambing 80, kambing 100 itu masih satu kambing. Pokoknya maksimal 120. Kalau sudah 121 sampai 200 ini dua kambing. Misalkan 180, 190 itu dua kambing. 201 sampai 399 3 kambing. Di peternak besar. Kalau di daerah sini nggak ada padang rumput ya, itu sidik-sidik diaritno kabeh dewa, dicarikan makan, nggak wajib zakat. Kalau ini diumbar, seperti di gurun-gurun ini banyak. Kalau 400 4 kambing, maka setiap tambah 100 zakati tambah satu ekor. Misalkan 500 ya 5 kambing, 600 ya 6 kambing. Yang dikeluarkan itu syaratnya gitu itu. Kecuali ada beberapa masalah untuk yang zakatnya unta yang 5 ekor tadi zakatnya kambing itu boleh dengan kambing laki-laki. Itu juga yang zakatnya unta sampai 5 sampai 25 itu unta bintu labun boleh dengan yang laki-laki ibnu labun. Dan binatang yang dikeluarkan untuk zakat, misalkan kambing ya, oleh zakati ini nggak boleh dipilih sing cacat, nggak boleh. Artinya kadang-kadang orang itu kan biasa emang sing eleki sing cacat nggak boleh. Kecuali memang kambingnya cacat kabeh. Wah teki menungso. Wah teki menungso itu nek kayak uang sing elek. Ngono ya.
Sing apik dipek dhewe. Lah, padahal dawuhe Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Jadi kalian semua tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian mau menginfakkan barang yang kamu cintai. Artinya sing disenangi kayak wong. Itu baru memang betul-betul dia mendapatkan kebaikan. Sampeyan ngunduh pelem loro, sing siji gede, sing siji cilik. Kira-kira mentok kancane sing dikena sing cilik apa sing gede? Lah, selagi sik durung iso ngekena sing gede, ngekena sing cilik iki kadang anggap istilahnya belum mendapatkan suatu kebaikan itu. Makanya ketika mendengar ayat ini, siapa sahabat sing sugih dhewe, Abdurrahman bin Auf. Nah, itu langsung mensedekahkan kebun kurma yang paling dicintainya supaya mendapatkan kebaikan. Di tingkatan kita yo sing elek-elek ae sing purut-purut iki enak. Jangankan seperti itu, kita itu kadang-kadang duwe-duwe 5.000 apik karo lungset. Ngene wis sing nang kotak amal sing lungset apa sih? Sing grepes-grepes digale kotak amal. Kan sering nang kotak amal itu duit itu lungset, gropes. Lah, buluk masa. Padahal hakikatnya harta yang kita miliki itu yang kita sedekahkan. Kita punya uang 1 juta, sedekah 1.000. Ya 1.000 ini hakikat milik kita nanti ya. Tabungan kita nanti. Sing 900. Iso donya enggak ono bekase. Lah, sebenarnya untuk kita sendiri kan dipilihno sing apik. Lah ngene lho. Dadi nek sedekah pilihno sing apik. Makanya saya sering menjelaskan tentang zakat fitrah itu tak wanti-wanti nih uang nih zakat fitrah iso sing digunakno itu beras yang lebih baik dari yang kita makan, minimal podo beras mangani rojo lele minimal ya ngetokno zakat rojo lele ini iso sak dhuwure. Ojo sampai mangani rojo lele raskin sing tinggo ya. Nah iki padahal itu untuk kita sendiri, zakat itu untuk keperluan kita sendiri. Seharusnya kita yang memilikan yang lebih baik. Cukup itu dulu gitu ya masalah zakat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan.